Putri saya menunjukkan video tarian dari telepon temannya, matanya bersinar dengan harapan. Semua teman saya mengambil pelajaran, katanya pelan. Saya tersenyum dan berkata kita lihat, mengetahui kami tidak mampu biaya pendaftaran. Saya bekerja 55 jam mengelola toko retail, tapi gaji saya menghilang sebelum saya bahkan mencairkannya. Sewa, bahan makanan, utilitas, penitipan anak, les menari mungkin liburan mewah ke Paris. Pesta ulang tahun teman terbaiknya di studio tari adalah hari terburuk. Semua gadis dalam leotar serasi, putri saya dalam pakaian biasa menonton dari pinggir. Dia tersenyum, tapi matanya bercerita kisah sebenarnya. Ibu saya menonton cucunya setelah sekolah gratis. Dia melihat perjuangan tapi tidak bisa membantu secara finansial. Cintanya tidak terbatas, tapi cek disabilitas hanya sejauh ini. 3 generasi perempuan hampir tidak bertahan. Sekolah mengirim informasi tentang bantuan keuangan untuk kegiatan. Saya mengisi formulir, berharap melawan harapan. Surat penolakan mengatakan kami menghasilkan, terlalu banyak, $47 melebihi batas bantuan. Saya mulai mengajari putri saya gerakan tari dari video YouTube di ruang tamu kami. Dia berpura-pura itu sama baiknya, tapi saya melihatnya menonton kelas nyata dengan kerinduan. Pelajaran darurat saya terasa seperti lelucon kejam. Putri saya berhenti meminta kelas tari. Dia mulai mengatakan dia tidak benar-benar ingin melakukannya. Itu lebih menyakitkan daripada permintaan konstan, dia melindungi saya dari kegagalan saya sendiri. Pelanggan tetap Vanessa memperhatikan kelelahan saya selama perjalanan belanja. Dia bertanya apakah saya baik-baik saja suatu Selasa yang sunyi. Saya pecah tepat di lorong toko, semua rasa malu saya keluar. Vanessa adalah ibu tunggal juga, 10 tahun lalu. Dia membangun bisnis penitipan anak rumah dari nol. Keterampilan retail Anda dapat dialihkan, katanya. Anda mengatur toko, atur rumah untuk bayaran. Klien organisasi rumah pertama saya adalah teman Vanessa. 3 jam menyortir lemari menghasilkan saya lebih dari shift retail penuh. Klien menangis air mata bahagia melihat ruang teraturnya, saya menangis juga dari kelegaan. Kabar menyebar melalui jaringan Vanessa. Segera saya memesan akhir pekan padat. Putri saya membantu dengan tugas kecil, berpikir itu permainan menyenangkan. Dia tidak tahu kami membangun jalan ke kelas tari. Kami membayar bulan pertama les tari dengan pendapatan 1 akhir pekan. Menandatangani cek itu terasa lebih kuat daripada promosi apapun yang pernah saya dapat di toko. Ini uang yang saya ciptakan sendiri. Hari pertama putri saya di kelas tari, saya menangis di mobil menontonnya melalui jendela. Bukan air mata sedih, air mata sukacita murni dan kelegaan. Dia akhirnya bisa seperti teman-temannya. Saya berhenti dari pekerjaan manajer retail ketika pendapatan bisnis saya stabil. Manajer toko menawarkan saya lebih banyak uang untuk tinggal, tapi tidak ada jumlah yang bisa dibandingkan dengan kebebasan yang saya temukan. Bisnis saya tumbuh ke titik di mana saya mempekerjakan ibu tunggal lain dari industri retail. Setiap rekrutan terasa seperti menarik orang lain dari perjuangan yang saya kenal terlalu baik. Resital tari pertama putri saya adalah segala yang dia impikan. Dia tidak hanya di kelas, dia berkembang di dalamnya. Ekspresi di wajahnya di belakang panggung sepadan dengan setiap perjuangan. Vanessa dan saya sekarang bermitra pada proyek organisasi besar. Murid menjadi kolega. Dia mengatakan saya memiliki mata untuk transformasi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kami melunasi semua hutang kartu kredit. Menonton saldo itu mencapai 0 terasa lebih baik daripada liburan atau ulang tahun apapun. Rantai stres finansial akhirnya putus. Putri saya sekarang membantu dengan tugas bisnis kecil dan mendapat uang saku. Dia belajar tentang membangun daripada hanya menginginkan. Siklus kekurangan berakhir dengan pemahamannya tentang penciptaan. Kami membeli rumah pertama. Tidak ada lagi kenaikan sewa, tidak ada lagi inspeksi tuan tanah. Tempat stabil di mana putri saya dapat berakar dan mengundang teman. Saya mengajar kelas literasi finansial di pusat komunitas sekarang. Setiap ibu tunggal yang saya bantu terasa seperti menyembuhkan bagian lain dari masa lalu saya yang menyakitkan. Murid menjadi guru. Putri saya tidak ingat waktu sebelum kelas tari. Dia pikir semua ibu membangun bisnis dan mewujudkan mimpi. Perspektif polos itu adalah pencapaian terbesar saya. Kami memulai dana kuliah untuk putri saya. Membuat setoran pertama itu terasa seperti memutus siklus generasi ketidakstabilan finansial. Dia akan memiliki pilihan yang tidak pernah saya impikan mungkin. Ibu saya melihat transformasi dan menangis air mata bahagia.
Dia mengatakan dia berdoa untuk ini sepanjang hidupnya. 3 generasi memutus siklus bersama. Saya masih mengatur toko paruh waktu untuk bersenang-senang, tapi sekarang sebagai konsultan mengenakan tarif premium. Apa yang dulu penjara saya sekarang taman bermain untuk menguji sistem baru. Putri saya ingin menjadi pemilik bisnis seperti saya ketika dewasa. Bukan penari, bukan guru, pengusaha. Pergeseran aspirasi itu segalanya bagi saya. Kami sekarang bepergian ke kompetisi tari, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan mungkin. Menonton putri saya di belakang panggung dengan timnya terasa surreal. Gadis yang dikucilkan sekarang sepenuhnya dimasukkan. Ibu tunggal yang tidak mampu les tari belajar bahwa kekayaan sejati bukan uang. Itu menonton anak Anda berkembang, memutus rantai generasi, dan membangun sesuatu yang abadi bersama. Bisnis saya sekarang membantu ibu tunggal lain memulai layanan rumah mereka sendiri. Setiap peluncuran terasa seperti menanam benih yang akan tumbuh menjadi hutan kebebasan finansial untuk keluarga. Kami memiliki gambar resital tari di seluruh rumah sekarang. Setiap foto mewakili musim yang bisa kami beli, mimpi yang kami buat nyata. Dinding menceritakan kisah transformasi kami. Ibu teman terbaik putri saya menjadi klien saya. Dia mempekerjakan saya untuk mengatur rumahnya, tidak tahu sejarah bersama kami. Lingkaran terasa indah lengkap. Saya masih menghitung setiap sen, tapi sekarang untuk investasi dan pertumbuhan daripada kelangsungan hidup. Keterampilan sama digunakan untuk kelangkaan sekarang memicu kelimpahan kami. Putri saya membantu saya mengajar lokakarya organisasi untuk anak-anak sekarang. Dia menunjukkan anak lain cara mengatur ruang mereka. Murid telah menjadi guru termuda. Kami menjadi sukarelawan di program tari gratis pusat komunitas untuk keluarga berpenghasilan rendah. Putri saya membantu gadis muda belajar langkah. Memberi kembali terasa seperti menyembuhkan masa lalu kami dengan setiap pelajaran. Toko retail yang saya kelola tutup tahun lalu. Rekan kerja lama saya sekarang bekerja untuk bisnis saya. Apa yang dulu peluang terbatas saya sekarang peluang yang saya ciptakan untuk orang lain. Putri saya menulis esai sekolah tentang pahlawannya. Dia menggambarkan saya bukan sebagai manajer retail, tapi sebagai wanita yang mengubah, tidak, menjadi, bagaimana. Pergeseran perspektif itu berarti segalanya. Saya masih berkata, kita lihat, pada permintaan putri saya kadang-kadang. Tapi sekarang itu berarti, biar saya periksa kalender bisnis, daripada, kami tidak mampu. Kata-kata sama, makna sama sekali berbeda. Sekarang ketika putri saya menari, saya tidak melihat tanda dolar atau stres finansial. Saya melihat sukacita, kepercayaan diri, dan masa depan yang kami bangun bersama. Gadis yang dikucilkan sekarang memimpin rutin, dan ibunya bersorak paling keras.